Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Nanda Soleh Solehah? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Nanda hebat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjut belajar dengan materi perkembangbiakan pada hewan. Tahukah Nanda perkembangbiakan itu apa? Jadi, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau keturunannya. Dan apakah tujuan dari perkembangbiakan tersebut? Jadi, tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan keturunannya dari kepunahan. Tahukah Nanda Soleh Solehah, perkembangbiakan pada hewan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua, perkembangan secara generatif. Jadi di sini Ustaz akan menjelaskan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, ovovivipar. Sekarang Ustaz tanya Nanda Soleh Solehah, ada nggak yang sudah tahu pengertian daripada ovipar? Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan generatif secara bertelur. Ustaz yakin pasti Nanda Soleh Solehah sudah hafal hewan-hewan yang berkembang biaknya secara bertelur. Ada yang bisa bantu Ustaz untuk menyebutkan? Yang pertama, contohnya ayam. Yang kedua, contohnya itik. Dan yang ketiga, contohnya burung. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Anak-anak, sekarang kita belajar perkembangbiakan generatif yang kedua pada hewan, yaitu vivipar, yaitu dengan cara beranak. Perkembangbiakan generatif pada hewan yang kedua, yaitu vivipar, contohnya adalah satu, seperti kucing, dua, seperti kuda. Yang ketiga ada yang bantu jawab nggak? Ayo, siapa yang tahu yang ketiga? Oke, Nanda hebat. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif jenis yang ketiga adalah apa saja nih? Ovovivipar. Ya, jadi perkembangbiakan jenis ovovivipar adalah secara melahirkan dan bertelur. Ustaz Yani, tahu nggak contoh dari ovovivipar? Sepertinya sudah tahu. Contohnya kadal. Satu, kadal. Dua, bunglon. Dua, bunglon. Tiga, lumba-lumba. Nah, Nanda Soleh Solehah sudah mendengarkan dan sudah tahu contoh hewan-hewan yang perkembangbiakannya secara ovovivipar. Jadi sekarang Ustaz Yani, tugas Nanda Soleh Solehah mencari contoh yang lain. Ya. Anak-anak semuanya, tadi sudah dijelaskan bagaimana proses perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, ya. Biasanya ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, adapun beberapa cara perkembangbiakan secara vegetatif ini, yang pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara membelah diri yaitu pada hewan tingkat rendah, pada masanya dia akan membelah diri menjadi dua bagian. Nah, belahannya itu nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, misalnya seperti amoeba dan paramecium.
Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi itu mirip-mirip dengan membelah diri ya. Nah, fragmentasi itu dia lebih memecahkan diri pada hewan ya. Pada masa pertumbuhannya dia akan memecahkan diri. Nah, pecahan-pecahan itulah yang akan menjadi individu baru. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini yaitu planaria, bintang laut, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan adalah tunas. Tunas di sini pada hewan tingkat rendah dia akan sepanjang hidupnya ya dalam kehidupannya dia akan bertunas layaknya seperti tumbuhan ya, dia akan bertunas. Nah, tunas-tunasnya itulah yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas itu hidra, ubur-ubur ya. Ya anak semuanya, itu sudah proses belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.